Baiklah, hari ini kita akan membahas mengenai kimia unsur golongan 2B atau biasa disebut golongan zinc. Karena di dalam unsur golongan 2B ini terdapat unsur-unsur zinc, kadmium, dan merkuri dan niobium yang masing-masing mempunyai 2 elektron s terluar dengan subkulit D terisi penuh. Unsur pertama yang akan kita bahas adalah zinc. Zinc memiliki sifat fisika dan sifat kimia seperti yang saya tampilkan pada layar, yaitu dia memiliki penampilan abu-abu muda atau kebiruan dengan dalam bentuk zinc ZNS dalam fase padat dan massa jenisnya yaitu 7,14 gram per cm pangkat 3. Titik leburnya yaitu 692,68 K. Dengan titik didih 1180 K, kalor peleburan 7,32 kJ per mol. Kemudian kalor penguapannya yaitu 123,6 kJ per mol. Kapasitas kalornya yaitu 25.390 Joule per mol Kelvin. Kemudian elektronegativitasnya yaitu 1,65, energi ionisasinya itu ada 3 yaitu 906,4 kJ per mol, kemudian 1733,3 kJ per mol, dan 3923 kJ per mol. Kemudian jari-jari atom. Jari-jari atomnya yaitu 135 ohm. Jari-jari kovalen 131 ohm. Kemudian jari-jari van der Waals-nya yaitu 139. Adapun sifat kimianya yaitu kemagnetan. Nah, kemagnetan dari si zinc ini adalah kemagnetan zinc ini yaitu zinc tidak dapat ditarik oleh magnet atau dia magnetik sebab semua elektronnya telah berpasangan dengan struktur kristal heksagonal. Kemudian ikatan yang terbentuk. Seng secara umum memiliki keadaan oksidasi plus 2. Ketika senyawa dengan keadaan oksidasi plus 2 terbentuk, elektron pada kelompok elektron terluar S akan terlepas dan ion seng yang terbentuk akan memiliki konfigurasi Ar3D10. Hal ini mengizinkan pembentukan 4 ikatan kovalen dengan menerima 4 pasangan elektron dan mematuhi kaidah oktet. Kemudian reaktivitas. Seng memiliki konfigurasi elektron Ar3D10 4s2 dan merupakan unsur golongan 12 stabil periodik. Seng cukup reaktif dan merupakan reduktor kuat. Permukaan logam seng murni akan dengan cepat mengusam, membentuk lapisan seng karbonat. Seketika berkontak dengan karbon dioksida, lapisan ini membantu mencegah reaksi lebih lanjut dengan udara dan air. Kelimpahan. Selanjutnya kita akan masuk ke kelimpahan zinc. Unsur paling melimpah ke-24 di alam adalah zinc. Kemudian zinc ini biasa dijumpai dalam kalamin, franklinite, smithsonite atau Zenko 3, willenite, zincite, ZNO, serta dapat dijumpai dalam sphalerite atau zinc blende. Kemudian pembuatan zinc. Pembuatan zinc ini dibakar di udara dengan reaksi yaitu 2 ZnS dalam bentuk solid plus 3 O2 dalam bentuk gas menghasilkan 2 ZnOS plus 2 SO2. Kemudian penghilangan seng atau zinc tak murni dengan metode ekstraksi. Selanjutnya manfaat zinc. Manfaat dalam kehidupan sehari-hari biasanya seng atau zinc biasa digunakan sebagai bahan bangunan. Kemudian dalam bidang industri mempunyai arti penting seperti melapisi besi atau baja untuk mencegah proses karat, digunakan untuk bahan baterai dan juga dapat digunakan untuk cetakan logam, penyempul listrik dan metalurgi bubuk. Kemudian zinc juga bisa berdampak di kesehatan karena tubuh kita juga memerlukan zinc. Selanjutnya kita masuk ke kadmium. Kadmium ini merupakan suatu senyawa yang bisa ditemukan saat menemukan zinc. Artinya dia ini adalah salah satu bentuk produk samping dari zinc.
Biasanya kadmium ini ditemukan dalam mineral-mineral atau biji-biji zinc. Kemudian sifat fisika seperti dapat dilihat pada layar. Kemudian sifat kimianya, karena si kadmium ini merupakan senyawa yang mirip dengan zinc, maka sifat kimianya juga mirip dengan zinc. Hanya saja si kadmium ini lebih beracun dan konsentrasinya, walaupun sangat beracun, konsentrasinya ini rendah begitu. Selanjutnya yaitu kadmium. Kelimpahan kadmium. Seperti yang saya sebutkan tadi bahwa kadmium biasa dijumpai dalam biji zinc atau sphalerite ZNS dan mineral greenolite CdS. Jumlah normalnya yaitu 1 ppm di tanah. Kemudian pembuatan dari kadmium ini bisa menggunakan penyulingan bertahap dari zinc, kemudian reduksi dari penyulingan bertahap tadi. Kemudian kegunaan kadmium. Kadmium biasa digunakan sebagai zat warna dan biasa juga digunakan dalam dunia fotografi. Selanjutnya yaitu Hg atau merkuri. Merkuri memiliki sifat fisika yaitu seperti tertera pada layar. Kemudian sifat kimianya yaitu dari segi kereaktifannya, merkuri tidak dapat ditarik oleh magnet atau bersifat diamagnetik sebab semua elektronnya telah berpasangan. Kemudian ikatan yang terbentuk. Untuk rasa kebanyakan senyawanya bersifat kovalen. Kemudian reaktivitas. Unsur Hg kurang reaktif dibandingkan zinc dan kadmium dan tidak dapat menggunakan hidrogen asamnya. Namun merkuri mampu mengkorosi aluminium dengan cepat sehingga pengangkutan dengan pesawat dibatasi. Selanjutnya masuk ke kelimpahan dan pembuatan. Hg atau merkuri biasa ditemukan dalam biji sulfida sinabar atau HGS. Ditemukan dalam mineral corderoid, livingstonite, diperoleh terutama melalui proses reduksi dan sinabar mineral. Pembuatannya yaitu memanaskan biji sinabar dalam arus udara dengan kondensasi uap merkuri terbentuk. Dalam reaksinya seperti terlihat pada layar. Hg atau raksa biasa digunakan dalam pembuatan amalgam gigi, insektisida, termometer, barometer, dan peralatan ilmiah lainnya. Namun pada termometer dikurangi karena sifat toksik dari Hg ini yang membuat penggunaannya dibatasi. Terima kasih, itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.